Di belakang kok firasat gue gak enak ya gitu di leher gue gitu, gulingnya dibuang gitu, dianya gak deketin gue. Majalah-majalah Jepang atau gak suka nonton bokep gitu. Iya, ngapain nih? Ngocok kagak bisa anjir. Gimana? Diperagain gak ngocoknya? Halo, ketemu lagi sama gue Zar dan gue Gel. Nah, kali ini kita udah lama nih nggak bikin konten ngobrol bareng orang ya. Tapi gue juga mau ngasih tahu nih buat kalian, kita udah ganti nama. Sebelumnya kan obrolan kotor. Iya. Jadi sekarang apa nih? Iya, sekarang karena itu menurut kita terlalu kayak kurang kotor kali ya. Kurang kotor, iya. Iya sih. Jadi kita mau ganti namanya jadi ngocok asik sekarang. Kepanjangannya apa itu? Nah, ngocok asik tuh ngobrolin cerita orang keren. Wis. Karena menurut kita nih cerita orang keren tuh nggak mesti orang hebat atau ya orang yang udah terkenal lah. Bisa dari siapa aja gitu. Bisa dari siapa aja. Karena kalau dari gue pribadi, kadang dengerin cerita motivator juga nggak kepake buat gue. Kadang gue jadi ketemu teman main, teman nongkrong, bisa jadi inspirasi buat gue gitu. Jadi buat kita tuh semua orang punya ceritanya sendiri, punya cerita kerennya masing-masing lah. Tuh, itu yang mau kita eksploitasi. Iya, eksploitasi kayak konotasinya negatif tuh. Gitu ya? Bukan, itu yang mau kita eksplorasi. Iya, eksplorasi kali ya. Nah, di episode bukan perdana ya, di episode perdana untuk nama yang baru ini dan di tahun 2020 gue mau ngajak ini ada bintang tamu cewek. Kenalan dulu dong. Siapa? Halo, aku Fanny Chan. Nah, Fanny Chan nih setahu gue sih dia dari mana ya? model ya. Bener gak sih? Betul. Atau lebih enaknya gini deh, lebih enaknya biar dia yang jelasin sendiri profesinya apa, dia kesibukannya apa gitu kali ya. Ya boleh. Ya. Aku Fanny Chan. Aku profesinya sebenarnya aku orang kerja kantor. Sebatas kalau misalnya buat hobi kayak cosplay atau nggak model, ya itu cuman buat isi luang waktu weekend aja sih. Gitu. Jadi kerja kantoran sebenarnya. Oke. Kerja kantoran terus kalau model itu emang hobi atau? Enggak juga sih. Pokoknya cuman isi luang waktu kayak job doang. Tapi seneng Iya sih. Oh, seneng jadi model gitu. Iya. Nah, kalau gue dari dulu nih suka foto, tapi gue nggak terlalu suka foto model sih sebenarnya. Foto-foto yang kayak street fotografi atau yang still fotografi gitu, tapi nggak yang model. Nah, gue tuh penasaran nih sama model yang apa ya istilahnya ya. Gue juga nggak paham banget sih sama yang area model kayak gini. Dulu temen gue tuh banyak ya, bukan ada yang fotografer yang emang khusus dia Di hal iya, model yang ya gitulah, yang lebih apa istilahnya? Grafur. Grafur. Enggak, kalau grafur tuh baru. Grafur maksudnya baru denger gue, tapi kalau yang dulu tuh kan ada yang emang kayak model nude gitu ya. Oh, nude. Ya, itu beda kan? Beda kan? Sebenarnya sama aja sih kalau nude sama grafur itu. Cuman kalau grafur tuh lebih kadang ada yang pakai baju bikini, ada juga yang kayak nude, tapi dia tuh kayak dibikinin gimana ya? Kayak kita nonton ini ya, JAV gitu lah ya, atau enggak majalah Jepang gitu yang bikini. Nah, itu jatuhnya dia kayak grafur. Kalau nude kan dia lebih ke seni telanjang kan. Kalau grafur tuh bukan seni telanjang berarti? Enggak tahu juga. Pokoknya dia jatuhnya tuh sama kayak majalah Jepang sih, kayak yang bikini gitu, topless. Jadi kalau grafur tuh mungkin lebih ada banyak. Jadi gitu. Kayak majalah Jepang gitu loh. Kalau lu suka baca nih majalah Jepang atau gak suka nonton bokep gitu. Kenapa ke gue nempoknya harus itu? Mungkin ada cowok-cowok kan pasti tahu lah ya gitu. Gampang lu kali itu. Nih, soalnya kan kalau yang Jepang pertama mungkin gue nggak ngikutin deh, nggak tahu banget. Gue suka tapi cuma di kayak beberapa karya seninya, kayak seni ilustrasinya. Komik juga nggak terlalu sih, sama animenya juga nggak. Nah, kalau gue tuh gue tuh bingung sama istilah-istilah kayak
kayak wibu, grafur, itu maksudnya secara spesifik tuh kayak wibu tuh apa sih, kayak apa semua orang yang suka sama berbau Jepang tuh bisa dikatakan wibu atau enggak? Enggak juga sih, kalau misalkan kita cuma nonton anime Naruto nih gitu. Ya kita nggak terlalu wibu banget sih. Kita kan nggak beli banyak barang yang kita suka loh. Misalkan kita beli gulingnya, kita beli properti yang kita suka, misalkan kayak mouse gitu dengan gambar-gambar anime yang kita suka. Terus cat rumah apa sih? Ya pokoknya kayak ngikutin animasinya gitu. Itu kan terlalu wibu. Poster di tempel-tempel gitu di kamarnya gitu. Berarti wibu tuh artinya, kalau dari wibu tuh artinya apa? Wibu tuh artinya apa? Lebih ke nerd ya? Hah? Semacam nerd gitu ya, nerdy gitu ya, nerd. Kayak googling deh. Gue cuma langsung yang Kutu gitu. buku loh, kayak semacam kutu buku gitu. Tapi ini kutu bukunya di... Bener tuh wibu. Oh ya. Oh, jadi kutu buku bener. Ya, nerdy itu kutu buku. Bukan kayak Pokoknya- yang fanatik gitu. Ya fanatik juga bisa Tapi lah. arti katanya mas gue arti katanya. Oh fanatik jatuhnya. Fanatik Kalau ya? fanatik kalau Fanatik itu, ya? terlalu jatuh. Nah sekarang habis dari wibu berarti ke grafur ya. Nah itu gue penasaran nih. Pertama gue penasaran sejak kapan lu memutuskan untuk oke gue mau coba nih gitu. Gue dibuka di sini. Itu dulu deh, gue penasaran. Mungkin bisa diceritain sih awal perjalanannya kenapa saya pengen ke arah sana gitu. Iya, awal mulanya cosplay dulu atau apa? Ya awal pertama aku itu kok cosplayer ya dari Anime ya? Anime 2013. Terus kesininya 2018 tuh aku nyoba dunia grafur nih. Dulu tuh aku jatuhnya nude, foto telanjang gitu. Pertama awal kan kayak rada risih kan, ih kok foto gue gini sih gitu. Apa ya, nggak terlalu enak gitu buat difoto telanjang gitu loh gitu, tanpa main tema gitu. Cuman Itu apa? Itu yang nude. nude Ini telanjang. bukannya juga ada temanya ya? Karena Iya ada pasti tema, ya kan? iya tema art gitu. Cuman gue pas itu nggak ada tema. Jadi kan kalau misalnya fotografer biasa nih, paling kita ada bathtub nih, terus pakai busa air gitu. Oh iya iya. Kita tahu telanjang gue. kan gitu. Terus kita foto di lemari lah gitu, kayak Oke. seni art gitu. Nah cuma gue kesini tuh 2019 gue comeback, gue nyoba grafur lagi. Kesini tuh kayak beda gitu, karena gue punya referensinya loh gitu. Gue punya di otak nih, gue mau bikin seni nude art, tapi gue mau gayanya kayak gini-gini. Grafur juga gue pengen gayanya kayak gini-gini. Yang penting gue ada tema sama ada jalan ceritanya, udah gitu aja. Oh jadi lu ada tema, terus lu kayak ketemu fotografer, terus kayak discuss tema ya hampir sama sih sebenarnya kayak iya kayak foto model juga gitu kan. Si model kadang punya tema sendiri. Maunya lagi mau ini konsep apa, terus discuss sama fotografernya. Ya udah, terus yang sama sih. Hampir sama. Berarti pertama kali coba itu 2018. 2018. Terima kasih tuh yang ngajarin gua nude. yang bikin lu pengen coba tuh apa? Penasaran? Nantang. Oh, nantang. Iya. Iya. Gue pengen tahu reaksi orang sih. Karena kan di Instagram kan orang-orang yang kelas 62. Enggak, tapi sebelum kesana gue masih penasaran nih. gue penasaran. Pertama kali lu coba. Karena kalau dulu teman-teman gue yang fotografer kayak gitu biasanya dia nggak dipublish. Oh, oke. Nggak dipublish gitu kan. Jadi kayak nggak tahu sih mau buat apa ya, tapi nggak dipublish sih. Jadi nggak masuk di portfolio dia gitu. Ya ada sih yang keluar beberapa, tapi itu yang nggak apa ya, sepolos itu. Jadi masih ada. Oke. Nah, itu yang dipublish, tapi yang terlalu polos nggak dipublish. Nah, kalau lu yang pas 2018 itu coba, itu lu langsung dalam atau dipublish sama fotografer atau enggak? Enggak, gua 2018 itu gua nggak dipublish. Gua Oh, minta iya. ke FG-nya, coy jadi publish ya gitu. Katanya kenapa gitu. Gue belum berani gitu, karena gue di 2018. Jadi itu kayak berarti kalau di foto nggak dipublish berarti itu kayak gue masih rada latihan takut. ya, latihan ya boleh. Oh, training. Ya, training kayak kerja aja lu. Training. Ya gue 2018 tuh gue ditawarin pokoknya ini publish ya, fotonya bagus nih masalahnya gitu. Cuma gue bilang gue nggak mau gitu.
gue nggak mau, gue belum siap loh gitu. Foto gue kan jatuhnya masih cosplay gitu di feed gue. Pas gue 2019 gue beda FG dan gue beraniin publis di situ. Gue nyoba tuh, gue publis, dia publis, dan reaksinya juga di komentar gue juga banyak yang suka gitu. Karena apa ya, foto gue tuh kayak inspirasi, bisa ngecontohin gitu. Jadi fotografer atau nude juga bisa lo main tema, tapi ini sesuai dari pikiran imajinasi lo. Itu pertama kali publish berarti 2019. Oh, jadi lo berani untuk publish gitu. Lo kayak gemeter gitu sih pas ngepost. Enggak ya? Iya, enggak. Pertama emang bener. Gua post gak ya? Iya, gini. Udah di-post, hapus lagi. Gua post gak ya? Gue takutnya, masalahnya kan gue dulu tuh gue kantor kan gitu. Takut ya? Iya. Surrounding kamu nah, apa? itu. Kepikiran kesana juga ya? Iya. Gue sampai gimana ya, publish apa enggak ya? Terus gue sampai ngubah-ngubahin feednya tuh biar gue nggak kelihatan gitu. Gimana caranya? Gimana ngubah feed? Iya, jadi tuh di bagian dada gue di sini kan gue samping nih, otomatis kan ini kelihatan dada dong gitu dari samping kayak gini. Kalau kita nude. Nggak paham sih gue. Iya, pokoknya. Ya gitu deh. Iya. Gue mau ngambil, gue mau nginiin apa foto tapi yang nggak terlalu vulgar. Angle-nya nggak terlalu kelihatan banget. Iya itu baru paham gue maksudnya. Iya. Tapi pas gue ngeliat dari hasil fotonya semua pada kelihatan gitu. Ya udahlah, gue post aja deh, bodo amat gitu. Nah pas udah di hari hanya gue dapat kerjaan, gue dapat omongan gitu. Oh itu lu jadi lagi belum kerja? Hah? Lagi belum kerja? Enggak, gue itu udah kerja. Dan itu gue postingnya di dalam kerja gitu. Pas lagi istirahat. Lagi istirahat posting tuh. Iya, gue langsung posting kayak, udah bodo amat lah, gue posting gitu. Iya. Nah taunya tuh kesini ya tuh banyak yang nyebar gitu sampai ke lantai-lantai berapa. Terus sampai dikomongin kan, Van ini foto lu, yakin, kata dia. Ya gue bilang iya ini foto gue gitu, kenapa? Banyak yang sepik sih, ih bagus, gimana gitu kan. Itu yang respon cewek apa cowok? Ya cewek cowok lah ya, kalau cowok. cowok ya gue yakin dengan omongan itu pasti ada bermaksud gitu. Oh. Terus sampai ada yang minta gini kan aku pas itu kan aku ngejual fotopack kan, digital gitu. Oh, oke. Itu pernah ada orang kantor nge-DM, Van ini foto kamu ya, katanya, ini kamu foto dijual ini berapa gitu. Terus aku bilang ini nggak dijual, maaf, ini udah sold out, gue gituin gitu. Tapi sebenarnya itu ada gitu, masih ada, cuman gue bukannya tujuannya fotopack emang untuk itu ya? Iya, untuk jualan. Iya. Untuk tapi dijual. kok lo bilang sold out? Karena kan gue gak enaknya ini depan kantor loh. Gue nggak mau foto gue kesebar, gue sampai lihat deh foto si Pandi deh, ih kayak gini-gini gitu. Ya kan nggak enak juga gitu. Iya gitu. Gitu. Iya gitu, gak enak banget. Ada pertanyaan lain? Udah gue ada yang mau nanya, gue banyak sih. Cuman gue satu-satu aja dulu. Oke. Itu berarti, nah kan berarti lu berani untuk posting ya. Itu kan respon temen-temen lu yang ketemu lu tiap hari pas lagi kerja, temen kerja gitu, lu kayak pertamanya gimana sih rasanya? Gue penasaran deh. Ya gimana ya, dalam hati gue ini kayak, soalnya gue pernah dulu pas lagi kerja, cuman ini bukan posting itu, maksudnya posting gue cuma lagi main ke Curug doang. Gue foto bareng teman-teman gue nggak pakai baju. Itu gue maksudnya nggak pakai kaos lah gitu. Yang main ke air kan cowok kan biasa terus kita foto posting di Instagram. Nah itu di kantor rame tuh. Gue hapus lagi karena gue nggak kuat. Ramenya gimana? Orang komen-komen foto lu gitu. Iya. Nah positif atau negatif kalau kasus lu? Kalau gue sih walaupun ini dulu perut gue masih bagus lah kayak sekarang. Perut sobek. Iya. Cuman gue kayak gimana gitu rasanya kalau dikomen-komenin mulu. Jadi ya udah gue tahan. Nah kalau lu tuh gimana? Ya kalau gue juga sama kayak lu gitu, komentar ada aja. Ditambah juga kita masih rahat nih gitu. Ivan fotonya bagus ya. Lu dalam hati gue, lu main muka dua anjir ini gitu. Maksudnya gimana? Iya, jadi lu kayak ngebaikin gue, tapi tuh di belakang lu ngomongin gitu. Tapi gue responnya ya, gue respon baik-baik aja gitu. Ya udahlah gitu. Walaupun gue diomongin, kita tetap profesional aja untuk kerja gitu. Nah pertanyaan nih, mengganggu kehidupan kamu gak sih? Uh, Mungkin sekitar kantor, kerjaan gitu. Enggak juga sih.
biasa aja. Biasa aja ya. Gue bawanya enjoy aja sih, begitu. Enjoy. Jadi berarti lebih banyak yang positif berarti ya? Iya, banyak yang positif. Pasti juga gue pernah sih kena satu FG pacarnya nge-DM gue. Gara-gara dasar lu apa sih kayak pembawa kayak hal negatif gitu. Jadi tuh gue pernah kan ngajak temen gue untuk fotografer gitu. Gue salahnya juga pas itu gue bikin live Instagram dan gue nggak tahu, gue kira FG-nya ini udah izin ke si ceweknya gitu. Oh gitu, oke. Ya pas itu gue rada kayak mental gitu kan, kok gue foto kayak gini kok sampai kayak apa sih orang-orang pada ngomongin gue tuh kayak hal negatif gitu, gue kayak cewek gak bener gitu. Tapi kesini ya tuh banyak yang ngedukung kan, udah lu masa bodohin aja Van gitu, lu secara profesional aja untuk foto kayak gitu. Kalau lu suka ya udah lakuin aja, ya emang bener gitu. Gue emang masa bodoh aja kesini ya udahlah. Kalau ada yang komentar kayak gitu ya gue langsung ngeblok aja atau enggak langsung gue hapus DM-nya. Lu kenapa nggak coba publishnya tuh ke luar negeri? Karena kan di luar negeri kan orangnya kan lebih terbuka dengan art gitu. Belum ada cobaan Apa? sih. Iya, gue tahu tuh apa nama ininya tuh. Apa sih kayak portal gitu yang khusus foto-foto. Petron. Iya, Petron ya. Oh iya. Iya nggak sih? Itu kayak kebanyakan orang luar kan? Iya, Petron Gumroad sama aja. Yang gua jual pas itu aplikasi Gumroad itu sama luar negeri. Pembayarannya juga pakai PayPal gitu. Iya, soalnya kan kenapa gue tanya keluar gitu karena pas gue di Australia tuh biasa banget kalau lihat orang di jalanan gitu, bahkan di kampus mereka kayak gitu. Itu hal yang normal gitu. Dan nggak ada yang istilahnya muka mupeng gitu, lo biasa aja gitu. Itu sih. Gila menghina ya. Nah. Terus lu pernah dapet yang fotografer nggak bener gitu nggak sih? Kayak Maksudnya fotografer gimana? iya fotografer yang kan ada khusus juga. buat nude. Iya, Apa gimana? enggak iya. Maksudnya jadi dia kayak Nakal gitu. iya nakal. Oh. Gitu. Aduh ini seru nih. Ada nggak sih? Karena kalau dulu ya, kalau gue sih ada sih kayak, cuman gue nggak kenal orangnya, tapi banyak info-info kayak gitu. Nah ini kan gue mumpung lagi sekalian kan ada yang ada pemerannya langsung. Ajas. Ada. Gua ada juga. 3 orang. Tapi gue nggak mau nyebut nama ya. Iya jangan lah. Inisial aja. Jangan lah. Jangan. Iya, pokoknya Nama Instagramnya aja. anjir ngebocor dong. Pernah gue pertama tuh gue di hotel. Gue minta temanya tuh tema yang seni budaya. Enggak, kayak tuntun Jepang gitu. Jadi gue tuntun Jepang kayak Jepang gitu, tuntun Asia gitu. Iya. Oke. Gue mau pakai dress putih nih gitu, tapi temanya di hotel kan ini ada barang-barang yang bisa gue pakai buat properti kan gitu. Nah cuma dari situnya tuh gue istirahat 1 jam, dia minta pacaran yuk 1 hari gitu. Apa pacaran? 1 hari. Gue langsung anjir apaan gitu, gue kaget dong gitu. Terus gue udah mulai agak takut tuh gitu. Cuman gue bawain enjoy. Gue bilang apaan sih enggak gitu, lu foto-foto aja gitu. Terus ya udah tuh dari situ dia kayak rada gimana sih, kayak rada ngebodus gitu kan. Terus yang bikin gue shock juga pas gue lagi istirahat tidur di kasur itu, gue punya firasat gak enak tuh di belakang. Ini kan ini gue, ini dia. Enggak kan lu tidur di kasur, kan belakang lu kasur. Gimana nih gue? Apa gue saling imajinasinya? Lu tidur kan gini kan? Berarti Iya kan belakang lu. gue tidur di kasur. Belakang lu apa? Hah? Kasur kan? Iya, enggak maksudnya. Samping kali. Samping. Ya pokoknya kasur lah ya. Iya. Nah teman gue di sebelah gue, di sebelah kanan, pokoknya agak-agak jauhan lah. Gue kasih batasannya tuh guling atau ke bantal. Gue rada-rada gak enak kan di belakang, kok firasat gue gak enak ya gitu di leher gue gitu. Pas gue nengok dikit, gulingnya dibuang gitu, dianya deketin gue. Jadi kayak ngemodus gitu cuy, kayak mau meluk gitu. Ya gue auto bangun lah, terus gue tidur 24 jam, gue tarik kursi yang kecil depan TV, udah gue tidur miring. Kayak miring gimana sih gitu, kayak pegel banget gitu. Gue kan
Oh, jadi lu tidurnya di kursi? Enggak, jadi lu pindah kursi gitu. Oh. Kayak kursi gitu aja, jadi kaki gua ada yang di atas itu. Terus dianya gimana tuh? Masih mau mencoba jadi Dekatin nggak? Enggak lah, ngapain buang kursinya anjing? Enggak dianya. Oh, enggak, Dianya. dia diem. Oh, dia diam. Soalnya pada gue sindir juga. Apa? Pada gue sindir. Pernah. Iya, jadi tuh gue sindir pas gue di acara podcast itu kan di Spotify. Gue juga cerita kayak gini gitu. Oh. Dia mendengar gitu. Iya. Terus Oh, jadi dia udah banyak lu ceritain gitu. iya. Cuma tinggal namanya doang belum lu sebut. Iya. Nah, Tapi ini buat pelajaran Iya, yang buat FYFG aja ya gitu. Iya. Gak semua model yang mau kayak gitu. Lebih banyak tuh kalau lu mau main tema, ya lu profesional aja. Model enak, ya hasilnya juga bagus gitu. model enak, fotografer juga enak. Iya, pokoknya hasilnya ya kita suka lah gitu. Iya. Iya. Ya ngomong gitulah. Tapi ada benernya sih, maksudnya kan kalau misalnya modelnya pede, temanya sama temanya hasilnya kan juga bagus Iya. di foto ya. Karena Zara kan lebih sering foto nih. Nah, tanggapan Anda fotografer bagaimana nih? Enggak ada, kan dia tamunya bukan gua. Apa nanya gua? Ya kan kita tanya juga lah, dia juga Nggak ada. fotografer. Lu gimana sih lu? Enggak ada urusannya. Urusan. Oke. Nah, bagaimana? Terus berarti itu satu tuh, terus ada lagi. Ya, terus sama. Pas itu gua diajak ke studio. Oh, di studio? Iya, studionya tuh kayak studio rumah. Itu agak lumayan serem sih. Pokoknya kayak masuk gang kecil gitu deh gitu. Ya dulu gua polos banget lah. Tapi kalau studio ada krunya gitu kan? Enggak, kayaknya dia gak ada kru coy. Enggak, maksudnya Satu kru yang orang. punya studio apa studio punya dia? Punya dia, Oh. dia kayak studio rumah gitu. Iya. Gua udah ganti kostum, terus tiba-tiba dia modus kan, selfie dulu yuk bareng katanya. Ya udah, terus kan biasa aja kan gitu. Ini ngedeketin pipi gua, terus kan ada bagian bibir gua sini, ya gua tabuk lah anjir pipinya. Oh, iya. Jadi pipi nempel-nempel gitu. Iya anjir, gaul bangsat. Kayak gimana sih? Iya apaan sih gitu. Gua bawa baju nih cosplay. Tapi disuruh dia tuh punya baju kayak bikini bunny gitu loh. Gitu. Bikini bunny. Yo, yang kelinci gitu. Cuman gue pakai kan di situ. Terus tiba-tiba tuh dia kayak modus gitu. Terus gue apa digendong apa sih kayak gendong Tuan Putri gitu gimana sih gitu. Yang dari samping ya kayak gitu. Yang Terus foto dia, yang gendong dia. Iya. Jadi foto gimana? Jadi dia pakai tripod nih kayak pakai gini nih tripod. gitu. Terus Iya, dia iya. dipedetik gitu. Gue gila kan. Terus juga yang terakhir tuh gue juga gila, gue banyak banget cerita kayak gini ya. Itu yang kedua. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga itu modusnya kayak gimana ya, dia hampir sama sih yang tadi gue bilang sih, yang studio juga sih. Cuman kalau sama dia tuh kayak dilamain gitu, tau gak? Fotonya. Nih ya? Gue kayak dilamain gitu. Kan foto lagi deh, foto lagi ntar lagi aja gitu. Terus gue rada takut ya, anjing gue sendiri gitu. Terus kunci aja tuh dikunciin gitu. Lu kunci dikunciin. Pintunya dikunci. Aduh. Anjir. Iya. Terus? Ya gue kan grogi juga ya. Itu Terus cuma gua mau- berdua berarti? Iya Oh. gitu. Gimana sih kalau misalnya lu berdua cewek punya rasa takut lah gitu. Iya, Gak apalagi kenal kalau juga misalnya kan. orang muda gitu, perasaan kamu Pengen nangis tapi pengen minta tolong gimana gitu. Terus dari situ ya udah gue tanggepin dulu aja gitu, ajak ngobrol, gila sampai jam 11 malam anjir. Oh, serius sampai sebelah? Iya, dari gue foto jam 3 sampai ke jam 11. Edan nanti gue itu. banget ya. Iya, Bagus cuman berarti fotonya. Kan lama fotonya. enggak juga lah, dikasih cuma file dikit. Kalau banyak gak jadi masalah gue. Ya dari situ gue dikeluarin tuh jam 11 malam. Pokoknya kayak ngobrol-ngobrol gak jelas gitu deh, kayak deketin gue gitu. Ya, oke. Ya gitu aja sih kak. 3 ya. Kalau FG yang cewek nggak pernah ada. FG ada yang cewek 2 orang sih. Yang satu pas itu cosplay, yang satu kasual. Kalau cewek nggak ada yang aneh-aneh kan? Oh enggak dong, Nggak ada. mau ngapain cewek sama cewek? Iya. Ngapain nih? Ngocok kagak bisa anjir. Nggak lah. Parah.
Itu sensor aja yang ngomong ngocok. Karena acaranya juga itu ngocok. Oh iya. Maksudnya ngocok itu. Gimana? Diperagain nggak ngocoknya? Aduh. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah hampir 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah ya. Jalanin hobi ini gitu. Berarti udah banyak foto pack yang dijual juga. Lumayan. Oh, iya. Itu tapi laku ya? Laku sih. Laku. Banyak kan dari orang Indo dalam sih. Indo. Kalau luar paling cuma kepo doang. Pas itu ada sih orang Meksiko tuh nge-DM apa sih aku suka fotonya coba sekali lagi fotonya tapi agak terlalu seksi kayak gitu. Terus, agak terlalu seksi gitu. Okay. Ya udah dari situ gue bales, coba kamu beli foto pack yang di Gubron. Enggak gak mau gitu. Lo buat apaan anjing orang Meksiko nge-DM gue kayak gitu. Gak minta di notice. Nah terus ini ada ini yang sih, ada apa sih namanya, paguyuban, anjing paguyuban. Apa itu? Maksudnya kayak sesama model-model grafur gitu, ada asosiasi, organisasi, komunitas. Oh komunitas mah aku nggak ikutan kayak gitu sih. Tapi ada. Aku kurang tahu yang komunitas gitu. Aku lebih taunya ya udah cosplay aja. Kalau cosplay kan ada kan, cosplay, banyak kan komunitas kan. Iya banyak. Karena kalau misalnya kayak nude grapher gitu, gua nggak tahu sih. Jalanin aja sendiri. Iya. Nah kalau di kayak Instagram gitu, komennya ada yang kayak aneh-aneh gitu, negatif gitu. Ada nggak sih? Ada. Itu kayak pasti lebih banyak tuh ketek sih, gue nggak tahu kenapa gitu. Ketek kenapa ketek? Ya nggak tahu sih. Lu tanyakan kenapa? Apa sih pokoknya saya suka ketek gitu. Terus ada yang agak terlalu apa sih, kebuka lagi dong gitu. Maksudnya keteknya kebuka lagi? Enggak, bukan ketek ya. Kita bagian CV-nya gitu. CV kalau perempuan tuh kelamin. Iya masa gue harus gue kalau ngomong langsung to the point gak enak aja. Iya CV-nya dong gitu. Terus ada yang minta kayak gini kan, kalau misalnya foto nude kalau bisa si nipple-nya itu kelihatan, jadi itu kelihatan ada seni artnya gitu. Lu bilang aja lu mau ngeliat pentil gue gitu. Cir. Usaha ya. Usaha. Tapi untuk komentar ini dia pikirannya enggak, orang segitunya gitu sampai harus, maksudnya lucu aja sampai harus minta ke orang gitu. Maksud gue kan lu tinggal googling aja sih, kayak googling anatomi manusia gitu kan ada kan. Ya pokoknya kalau komentar-komentar kayak gitu sih gue delete sih. Karena tapi lu posting gak sih foto-foto itu lo grafur lu di sosmed lu sendiri? Ada sih, ada. Oh ada gitu. Ada, oke. Terus kalau berarti lu kalau ketemu teman main, temen lu tahu dong gitu ya? Tahu gitu. Tahu. Tapi nggak pernah nyinggung? Atau mereka enggak? Sampai tetangga rumah gue juga tahu. Ketemu sama teman-teman atau ya kayak tetangga yang melihat lu dengan agak sedikit itu ada nggak sih? Ada. Banyak. Malah ada yang ngebales kan di komentar gue. Ini mah tetangga gue katanya. Terus gue kepo, siapa nih, gue kayak nggak berteman deh sama tetangga gue. Pas gue cek, wah anjing sebelahan gitu. Nah itu terus gue itu. Ya respeknya biasa aja. Nggak jadi negatif gitu. Maksudnya pandangan mereka ke kamu tuh nggak jadi negatif. Enggak sih. Enggak bukan negatif sih, maksud gue. Pandangan. Orang kan kayak orang juga di sini kan kayak sungkan gitu. Jarang lah, maksudnya jarang kayak mau langsung frontal negatif gitu. Tapi kayak niatnya tuh kayak aneh. Iya, kayak lu ketemu lu lagi jalan pulang nih malam pulang kerja terus ada yang niatin lu. Karena kan itu makin lama makin banyak orang yang tahu kan. Iyalah, iya. Pasti kan. Iya, suka tuh gue juga pulang ke rumah tuh kan sebelah gue Pak RW ya, Pak RT. Pak RT-nya tahu tuh di Pak. Enggak kalau Pak RT. Iya. Kita solid. Iya. Oh, tahu. Nah, anak-anak kayak itu tuh. Tapi Pak RT-nya nggak follow juga nggak? Ngapain? Enggak, iya, nggak apa-apa. Pokoknya anak-anak itu pada ngeliatin gitu ke gua kan, kalau bisa gua juga. Anak-anak apa? Anak-anak Pak RT.
anaknya pengen cucu-cucunya lah gitu. Pada ngeliatin, terus responnya juga ya emang baik gitu. Karena kan gue kan nggak ngerugiin dia. Kalau dari sisi orang tua gimana tuh? Iya, orang tua. Tapi orang tua tahu. Kalau mama tahu sih. Oh, mama tahu. Mama tahu. Pertama kali tahu, pas dari pertama kali udah tahu. Enggak, pokoknya pas atau itu. Dari omongan tetangga. Bukan dari omongan tetangga. Jadi pas itu mama aku ngecek kan HP aku gitu, ngelihat foto-foto cosplay aku kan. Di situ tuh ada file yang belum aku hapus itu. Oh, biasanya dihapusin? Biasanya. Oke. Terus gue langsung, terus ditanya, Van, ini foto apa kata dia gitu. Ini buat cowok kamu ya gitu? Enggak sih, enggak ya? Enggak lah. Terus dalam hati gue, aduh mampus fotonya belum dihapus gitu, takut kan gitu. Dari situ tuh gue diobrolin sama mama gue kasih tahu, iya ini foto aku, cuman bagian si nipple-nya itu aku sensor, terus bagian CV-nya juga nggak kelihatan mah gitu. Terus diginiin, kamu foto kayak gini gak benar katanya. Oh, sempet marah. Foto kayak gini kamu gak benar. Terus aku bilang, ya udah mau gimana gitu, masalahnya juga aku masih ngejual mah gitu. Ngejual di mana gitu kan? Ya ada di aplikasi kayak pembelian gitu mah. Terus diginiin kan, itu badan kamu dilihat dong sama orang. Ya iyalah gue gituin kan. Pas udah ngomong panjang kayak gitu, pokoknya gue ngasih tahu gue bagian nipple sama feet-nya itu gak akan kelihatan gitu. Jadi aku aman-aman aja. Terus lebih kebanyakan juga foto aku juga gak terlalu banyak wajah gitu, lebih kayak apa sih, kayak rambutnya kayak nyerong gitu. Jadi kelihatan kadang badannya doang. Nah disitu mama gue ngerti, tapi dikasih satu hal sih gitu, fotonya hati-hati aja katanya. Katanya kalau misalnya udah kesebar gitu mama gak mau tanggung jawab ya udah. Tapi itu udah pasti resiko kan, pasti kesebar kan, namanya digital kan, apalagi kan diperjualbelikan gitu kan. Pastilah gitu, cuman kita ambil positifnya aja dulu gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin ke customer yang gak enak, ya pasti dia juga bakal kayak foto-foto gue disebarin karena gue ada salah apa nih gitu, tapi dia nyebarin gitu. Maksudnya customer? Iya, misalnya ke customer nih, gue ada masalah sama customer nih, dia beli fotopack gue nih gitu. Oke. Sistemnya gimana sih? Dia sama-sama daftar jadi member gitu ya? Sama kayak sosmed gitu nggak sih? Iya, hampir sama kayak sosmed. Bersama, gitu jadi dia bisa gitu. Beli fotopack. Berapa sih range itu kalau fotopack kayak gitu? Tergantung apanya nih? Tergantung apanya? Kalau misalnya atau sebebas model yang naruh harga? Enggak. Kalau untuk nude, aku mintanya 400.000 lah gitu. Satu album itu biasanya berapa? Ada 50 file atau enggak? 50 atau enggak 25. Itu tergantung sih dari FG-nya gitu. Oh, jadi yang jual tuh FG-nya atau modelnya? FG-nya gitu. FG-nya jadi jual. Kita kerjasama gitu sama FG ini gitu. Tapi kan bisa kamu sendiri yang jual kan? Bisa juga kan? Bisa. Cuman kalau dari aku kan biasanya pakai email aja gitu, Google Drive. Gua kasih nih gitu, lu bayar. Ntar gua kasih dari link gitu. Oh, nggak pakai si aplikasi iya, portal itu. Portal, karena kalau pakai aplikasi Gumroad gitu kena potongan lagi. Nggak ada potongan sih. Cairnya lama menurut gua gitu. Oh, berapa lama? Sebulan. Sebulan cair. Tapi harganya lo kalau misalkan lo jual sendiri bisa hampir sama kayak harga di situ juga? Hampir sama aja. Oh, iya. Kalau di portal mungkin lebih cepet ya. Jadi lo sama fotografer dijualin juga, sama lo juga jual sendiri gitu. Oh. Iya. Luar biasa strategi. Cuma sebagian aja. Kalau gua nih foto nude nih, gue mintanya masukin aplikasi Gumroad nih, lu yang pegang deh FG-nya gitu. Kalau gue tapi berarti setiap yang foto siapa dia yang ngejual. Jadi beda-beda nih. Beda-beda. Kalau gue paling yang ngejual juga paling fotonya yang kayak apa sih? Yang kasual biasa gitu, tapi nggak terlalu nude gitu, kayak bikini biasa atau enggak kayak gue punya tema nih yang kayak Shibari gitu, pakai tali gitu kan, suka ada yang suka tuh gitu, minta buat dibeli. Itu kayak kalau di gue sih jarang gitu yang beli gitu, jadi gue kerjasama aja buat FG gitu, buat penjualanan fotopack nude gue gitu. Akunnya mereka yang pegang? Akunnya dia yang pegang. Taunya itu udah kebeli apa belum gimana kalau akunnya dia yang pegang?
FG-nya ngasih informasi ngasih informasi. Ya, terus gitu. Misalnya ada yang transfer nih, Van, ada yang sekian nih transfer, ntar dikasih tahu nih infonya sekian gitu. Jadi kan gue tahu gitu. Tapi kalau kayak gitu pasti tuh FG-nya kan Pasti. nggak tahu kan siapa tahu. Iya, maksud gue kayak gue kan ngebayang kayak ya mending lo bikin akun sendiri aja gitu kan, toh sama aja kan. Kayak misalkan ya gitu sih kalau gue mikir ya. Kalau misalnya dia ada yang, kan soalnya daripada ribet kita ngecek ada nggak sih sebenarnya kan kita nggak tahu juga. Kalau aku sih orangnya santai sih, jadi misalkan nih gue udah kenal nih sama FG ini nih, dia selalu ngasih aja gitu, pokoknya ada yang masuk kirim ke gue, ada yang masuk kirim ke gue. Gitu. Iya benar sih, nggak apa-apa juga. Kan bisnis sendiri kan, bisnis gitu ya, temen gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Tapi emang banyak ya yang beli foto pack kayak gitu ya. Ya banyak banget. Tapi gue rasa kalau misalkan sampai 50 foto 500.000 murah ya. Karena gue lebih kebanyakan tuh kalau yang 50 itu tuh nggak terlalu banyakan kelihatan. Tapi kalau yang nude berarti harganya lebih tinggi. Oh, berapa tuh kalau range-nya berapa? Paling ya gue jatuhnya masih 500-600 sekitar segitu. Untuk 25-50 foto 50 ya lah segituan fotoan. Ih tapi gue masih 400 itu emang masih murah karena tapi rata-rata yang paling mahal berapa sih? Kalau kayak gitu ya ada yang jual berapa gitu? Tergantung sih dari dianya juga, kadang kualitas ya. Kadang ada yang berapa juta gitu kadang. Kalau misalnya dia udah punya nama apa gimana kan otomatis kan harganya juga tinggi gitu. Oh gitu. Karena gue dengan harga 400 itu tuh kan gue nyoba nih gitu, apa sih nut gue kasih dia 400.000 gitu. Gue mau lihat yang beli berapa orang gitu. Taunya banyak gitu, masuk gitu. Menarik. Apa ada gue beli? Itu mahal banget. Dia udah mau beli kan Din? Tuh Didin lagi pegang HP. Lagi lihat. Bahaya. Atasan lu gitu kalau misalnya bos. Iya, kalau bos gimana bos? Kalau bos tapi tahu nggak? Pas itu pernah tahu ketahuan. Sampai direktur tuh BOD. Enggak sih, pokoknya atasan gue sih itu gue kena SP1. Karena? Gue katanya terlalu seksi gitu, cuma pakai tank top doang gitu. Ke kantor. Beda itu sih. Maksudnya kaitannya sama hobi lo untuk foto kayak gitu, bos lo tahu nggak? Tahu lah. Tahu juga. Tahu, karena bosnya berteman sama gue. Dia komen juga. Enggak komen, dia cuma mantau. Maksudnya mantau di sosmed? Iya, mantau di sosmed, foto gue kayak gimana. Nge-like. Enggak nge-like juga sih. Gitu. Mantau aja. Stalking aja ya. Emang dari sisi HRD apa nggak masalah gitu? Sebenarnya itu masalah karena yang bikin gue shock juga pas itu tuh pernah diiniin kayak diceramahin di tempat ibadah, tau gak gitu. Kita foto tidak boleh kayak yang terbuka apa gimana gitu ya kan. Itu kan langsung ngecapnya ke gue gitu. Enak banget kayak gini, sindiran halus. Iya, sindiran halus gitu. Terus gue dari situ tuh gue kayak berasa gimana ya gitu, kok gue jadi gak enak gitu. Terus juga gue pas itu dipanggil kan gitu sama atasan langsung. Gue berdua ya udah dapet SP1 buat gara foto itu ketahuan kayak gitu. Dia cuma pakai tank top doang gitu. Terus gue kan nggak mau permasalahin banget ya gitu. Ya udahlah gitu, terima aja gitu. Tapi sekarang belum pindah kerja kan? Udah lah. Udah langsung. Itu di tempat yang lama. Iya, lama. Gue tuh dari tadi masih mikir ini tempat yang sama. Iya. Kalau yang tempat yang baru tempat kerjaan gue bodo amat gitu. Bodo amat. Jadi mereka udah pada tahu nih foto-foto gue, tapi gak terlalu comel gitu. Ya udah ini gitu. Enjoy aja. Atasan HR juga ada masalah. Nggak masalah kalau yang baru gitu. Yang lama kan gitu. Jadi tempat lama lu udah pada tahu, terus habis itu lu pindah resign. Tempat baru ini nggak terlalu masalah gitu. Nggak terlalu masalah, bodo amat sih orangnya. Nah, gue lebih suka kayak gini gitu. Gue bodo amat. Nggak rese juga gitu. Iya, nggak rese gitu. Jadi gua lu gitu. Nah kalau lu sendiri cowok lu sendiri gimana tuh? Enggak, gua nggak punya cowok. Nggak punya cowok tuh. Jadi lu yang
Iyalah, gue mau deketin si Fanny, lu deketin. Promosi sekalian. Enggak deh. Enggak mau. Gue pengen bebas. Terus pernah ketemu fansnya di jalan? Pernah sih itu di kereta. Oke. Iya. Dia ketemunya gimana? Ketemunya gini nggak? Nunjukin. Ini kamu. Bukan ya? Pokoknya dia nepok foto. Iya. Kakak Nichan ya? Iya. Siapa ya gitu? Oh ini aku pernah temenan di Instagram kakak, belum di follow terus kayak gitu katanya. Kakak bukan Cisai? Iya gitu. Oh mau cosplay apa kak? Gitu. Saber gitu. Terus kesini-kesininya tuh gue rada risih kan gitu, ngobrol mulu gitu, gue pengen diem gitu. Jadi ngobrol terus gitu. Gue kan kalau di jalan paling gue lebih enak kayak udahlah diem aja gitu. Ini gue ajak ngobrol mulu kan risih gitu. Dari situ-situ gue langsung bisa tuh. Dia sendiri, gue sendiri gitu. Kalian fans ya? gue nggak mau nganggap nggak ada fans sih, teman aja biasa. Soalnya kalau fans ya rada gimana gitu. Gue belum punya nama, terus juga gue belum kayak apa ya? Ya gue cuma sekedar hobi kok di Instagram gitu. Fanny sebelum sampai di ujung dan kita masing-masing keluar dari ruangan ini, gue masih penasaran sih kayak pas kita balik lagi ke yang tadi ya. Karena gue masih penasaran kayak lo pertama kali foto tuh, gue mau coba nih kan, lo kan kayak merasa ada tantangan baru kan untuk foto itu, lo mau coba terus ketemu fotografer, terus lo grogi nggak sih kayak pertama kali lo tanpa penutup apapun, tanpa sehelai? Pikiran gue udah kemana nih? Lo grogi nggak sih pertama kali? Udah ketemu fotografernya? Malu nggak gitu ya? Bukan malu, canggung kali ya? Canggung, terus lo bingung harus ya? Iya, harus pose kayak gimana? Iyalah pastilah, semua model juga Atau lo pertama-tama tuh kayak nggak berani untuk langsung lo nutup dulu gitu? Enggak ya? Biasa aja? Iya, pertama kali tuh semua model pasti kalau misalnya foto nude canggung atau enggak grogi gitu. Depan gue cowok gitu. Tapi kesini tuh kalau misalnya udah terbiasa mah ya udah gitu. Tubuh gue lo yang ngeliat juga ya bodo amat gitu. Jadi kalau dulu mungkin lo agak lama kali ya kalau ganti baju. Iya, ada proses-prosesnya juga. Iya, tunggu dulu. Kalau sekarang kalau misalnya foto, ya udah lu datang. Iya lah, gue langsung buka aja gitu. Jadi gue tinggal langsung gue tuh buka baju dalaman, ya udah bodo amat. Kalau gue ya ini sebagai pandangan cowok ya, lo ngelihat wanita buka baju nih pas mau foto nude, lo liatnya gimana? Pasti beda-beda dong gitu. Dari lu aja deh. Tapi kan gue bukan fotografer. Iya, gue juga bukan fotografer. Ya kan ini nih. Lo nggak sadar rekam video-video gitu gimana? Ya ini pokoknya contoh deh, misalkan lo pada nih jadi fotografer nih, lo foto nude atau grafur, lo kan ngeliat nih cewek pakai bikini, ada juga yang nggak pakai baju, lo ngeliat si cewek ini gimana sih, lo mau foto nude sama grafur, apakah lo apa sih grogi atau enggak, apa sih kayak ngerangsang gitu ya, nah kan? Ya udah, lo aja deh yang jadi model ya. Lo jadi modelnya, lo FG-nya. Nah, dia nih ngenut nih, tapi sebagai cewek. Sebagai cewek. Anjir. Gue bayangin Zar sebagai cewek Sebagai cewek. Lo fotoin dia nih telanjang. Nah, lo reaksi lihat bodinya dia gimana? Tanggapan lo kayak gimana? Apakah biasa aja? Apakah ada hal sesuatu? Ini lebih geli sih. Iya sih, bayanginnya si Zar cewek dan berewokan gitu ya. Ayo monggo. Nah, kalau karena gue bukan fotografer, kan gue ini bukan fotografer nih, ya kan? Tapi kalau misalnya gue fotografer lah ya, mungkin gue kan orangnya idealis, ya harusnya gue harus profesional dengan pekerjaan gue gitu. Jika pekerjaan gue seperti demikian ya, gue harus take it seriously sih. Oh, oke. Dari lu bagaimana? Kalau dia jadi model kita kebalikan.
Hah? Oh kalau gue ternyata gue mau jawab gue sebagai model tadi. Enggak ya. Kalau gue karena maksudnya dulu gue pernah sama yang teman-teman di menggeluti bidang yang sama gitu untuk fotografer nude art gitu. Dan gue ngeliat beberapa banyak hasil dari mereka dan gue mungkin nggak sejalan atau bukan passion gue ya, jadi gue nggak bisa enjoy gitu. Gue nggak tahu caranya mungkin yang pertama. Kedua gue juga bingung kali, misalkan ini model datang gue terus nggak pakai baju, gue bingung. Jangan ngebayangin. Gue gimana ya fotonya gitu, gue nggak ngerti. Dan karena gue juga ada sih beberapa tapi beberapa fotografer luar gitu yang gue lihat juga. Ya tapi mereka kayak niat banget gitu fotonya. Kalau di sini sih gue nggak tahu ya, mungkin gue juga belum melihat semua fotografer ya, tapi untuk yang nude fotografer di sini gue kayak ngeliatnya masih gitu-gitu aja gitu, masih mainnya di ya yang simpel. Biasanya kan yang kelihatan yang model, makanya model-model seksi tapi agak kayak tone Jepang gitu kan banyak ya kan. Tapi kalau yang karakternya kuat banget kayak fotografer luar gitu yang main curve-nya tuh gila banget gitu, mainin lighting-nya juga. Gue belum lihat sih, mungkin ada tapi gue belum lihat. Tapi ya yang gue lihat sih kayak belum terlalu banyak aja gitu yang explore seniat itu gitu. Cuma kalau gue dari dulu sih ini sedikit tips kalau gue ngasih tips. Biasanya misalkan gini, saya ada model, temen gue punya model. Jadi dari dulu gue sering banget temen gue udah pernah foto model nude gitu. Gue butuh talent. Gue tanya dulu photoshoot, mau nggak photoshoot kayak gitu. Terus dia kan akan ngeluarin rate-nya kan. Abis itu gue akan nawarin photoshoot yang nggak nude gitu. Karena dari situ gue tahu, kalau lu ngasih harga segitu, gue fotonya nggak nude nih, jangan lebih mahal dong gitu. Jadi gue tipsnya, triknya gitu sih. Atau gue bikin konten lain mau pakai dia gitu. Jadi gue nanya dulu, ini gue mau ada kebutuhan photoshoot kayak gini-gini, berapa sih ini ya? Ya segini gitu. Kalau konsep kayak gini berapa? Lebih harusnya kan dia jadi lebih turun dong harganya gitu. Kalau misalkan gue langsung nanya untuk foto atau produk apa, biasanya langsung ditembaknya langsung mahal biasanya kalau sama model-model yang udah ada nama kayak gitu sih. Itu sih kalau gue. Ya mungkin karena gue nggak bisa menikmati jalur itu, jadi ya nggak tahu sih gue. Nggak tahu rasanya gimana. Berarti Anda harus mencoba. Nggak tahu. Kalau temen gue sih, gue tanya, kata dia biasa aja. Cuman gue nggak yakin sih dari hasil fotonya yang masih goyang-goyang, kayak dia nggak biasa sih. Kayak dia betul gitu ya. Gambar-gambarnya nggak fokus, kayak dia nggak biasa sih. Gue nggak biasa men. Susah juga, pasti ada challenge-nya juga sih. Pastilah. Nah kalau dari lo gimana dari sebagai yang menekuni dunia permodelan, mulai menapaki dunia permodelan grafur, supaya ini kan mungkin ada juga teman-teman lo atau nanti kayak gak tahu sih, ini kan pilihan profesi orang masing-masing kan. Kita nggak boleh ngejudge profesi orang dong, orang punya pilihannya sendiri. Nah itu maksud gue gimana supaya bisa tetap profesional dan menghindari fotografer yang bermaksud lebih, ya bermaksud lebih. Apaan sih? Jadi ya fotografer yang nakal kali ya, nakal. Pasti kan ada aja tuh oknum-oknum yang merusak. Sebenarnya sih model yang kayak gitu juga ada. Pasti ya ada. Kan? Pasti ada juga, nggak cuma fotografernya sih. Seberapa ya? Modelnya juga pasti ada juga oknum-oknum ya. Kita nyebut oknum aja sih. Ya. Nah, lu gimana tuh caranya, tipsnya supaya kita bisa tetap safe gitu sebagai model dari pergerakan-pergerakan yang pantas. Pergerakan yang tidak bisa diprediksi. Gimana itu? Pokoknya kalau lu dari mulai lu dapet tawaran job gitu, misalkan ada yang ngontak lu nih. Pertama kalau misalnya lu dapet tawaran job nih, lu mau fotografer dengan DP ini. Kita nggak kenal, sebisa mungkin kalau bisa lu bawa temen sih buat ngejaga kita loh gitu. Oke. Lalu juga. Tapi lu lihat dulu nggak sih fotografer emang fotografer atau bukan? Iya, gitu? Gue selalu ngecek
gue selalu ngecek feed dia gitu, apakah benar gitu ini fotonya. Tapi gue juga ngelihat hasil tagnya si modelnya buat ke dia loh gitu. Kalau misalnya dia ada tag dari si modelnya, gue bisa percaya gitu. Tapi kalau misalkan enggak, tapi dia mau bayar lu gitu, misalkan dia ternyata emang bukan gitu, bukan dia nggak banyak posting foto-foto yang fotografer atau emang dia katanya nggak kayak fotografer banget lah gitu orang bisa, tapi dia mau gitu untuk bayar untuk mungkin dia mau belajar gitu, lu open juga nggak sih? Gue sih enggak. Gue nggak mau sih, karena kalau gue lagi pengen nih ya, gue pengen foto nude tapi gue tuh pengen ada jalan ceritanya loh gitu, ada seni-seninya juga. Kalau misalnya lu cuman foto nude tapi nggak ada temanya, ya gue malas ngupload gitu. Jadi gue harus ada benar-benar seninya juga. Oke, jadi pertama lu cek dulu dia fotografer yang valid atau bukan, terus berikutnya apa biasanya? Ngajak teman ya tadi ya? Iya, pokoknya lu ngajak teman. Kalau misalnya lu masih ragu sama... makanya lu ngajak teman kesini tadi ya, karena masih ragu ya? Anjing juga sih. Bacot. Ya nggak apa-apa, tapi benar. Yang penting kan tahapannya biar save ya. Iya, save dulu. Biar save. Tapi temen lu save nggak? Save ya? Gimana nih gue katainnya? Ya begitulah. Iya udah. Okay. Kalau bisa juga, lu masih ragu nih sama FG yang lu tawar nih. Ya lu tolak aja. Lu pengen fotografer nih. Lu sama FG yang kenal aja gitu, yang benar-benar lu udah kenal, udah klop lu sama dia aja. Jadi kan kita udah tahu saling karakternya kan. Kalau misalnya kita ke orang lain kan kita belum tahu tuh ya karakter orang kayak gimana. Kalau misalkan udah tapi lu nggak pernah yang kayak fotografer nggak kenal terus tiba-tiba lu okein gitu? Siapa? Pernah juga. Pernah juga. Nah kalau udah dalam situasi udah foto nih, lu udah dia udah dalam sesi foto gitu, terus dia udah mulai aneh-aneh, itu biasanya gimana? Kalau ngebacanya atau cara menghindarinya? Iya. Kalau gue sih, lebih kebanyakan ini ya, kalau foto nude, gue lebih kebanyakan fine aja. Gue nggak ada yang ngelakuin hal aneh-aneh loh gitu. Kalau yang grafur itu gue masih is okay. Jadi FV-nya juga gue milih gitu. Oke. Jadi pilih-pilih fotografer juga. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Fanny Chan. Ya, kalau gue sih pesan dari gue sih ya profesi orang masing-masing, kita nggak bisa ngejudge ini baik atau buruk gitu selama mereka nggak merugikan banyak orang dan mereka juga nggak banyak melakukan yang hal negatif ya. Kalau masalah profesi kan pilihan jalan orang masing-masing lah gitu, nggak usah ngomongin yang aneh-aneh. Yang penting kalau emang lu punya karya yang merasa lu punya karya yang lebih positif, lebih bagus, ya udah lu berkarya aja gitu, tapi tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Terus ya mungkin itu aja sih untuk ngobrol episode kali ini di Ngocok Asik kali ini. Thank you banget Fanny udah jauh-jauh dari Bogor ke sini. Mudah-mudahan nggak apa-apa di Bogor. Nggak apa-apa kan? Iya. Asalkan tidak tahu alamat gua. Oh iya. Iya, lu potong lagi. Anjir. Ya lanjut aja. Ya thank you banget buat Fanny udah datang jauh-jauh dari Bogor ke sini. Walaupun sempet takut juga sampai buat temennya. Waspada itu harus. Iya. Salam juga buat Pak RT-nya ya, jangan lupa di-follow Instagramnya. Kacau. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Iya, jangan lupa untuk support kita terus di channel 360s. Oke, gue Zar. Dan gue Gio. Aku Manija. Dah.